Kepres ini memang perlu direvisi karena mempunyai sejumlah cacat gitu ya. Jangan dicampur adukkan seolah-olah kemudian Kepres itu harus mewakili cerita sejarah salah satu pihak. Dari mana ceritanya? Jangan kita campur adukan kemudian bahwa sejarah saya saja yang paling benar. Kalau tidak ikut revisi sejarah saya, revisi Kepresnya. Nggak bisa dong. Yang pertama, menghilangkan peran Letkol Soeharto sebagai aktor penting dan menentukan dalam serangan umum tanggal 1 Maret 1949. Enggak, kalau sejarah mau dimonopoli, lalu pembicaraan juga mau dimonopoli, maunya apa sih? Ide itu tidak dari Pak Harto. Tidak dari Pak Harto. Terlalu percaya diri Pak Harto mengatakan bahwa beliaulah inisiatif itu. Dan ini cerita juga dibenarkan oleh Jenderal Nasution. Dari Pak Dirman turun perintah kepada Bambang Sugeng. Dari Bambang Sugeng menurut adiknya Bambang Sugeng turun ke Pak Harto. Surat perintah diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum, serangan besar-besaran ke ibu kota, dan lalu bertanda tangan tanggal 25 Februari. Tanggalnya 25 Februari, yang menandatangani adalah Kolonel Bambang Sugeng dalam posisi sebagai gubernur militer. Tetapi Pak Harto mengakui bahwa dia mengambil inisiatif. Tapi Sultan rupanya agak tersinggung ketika mendengar berita itu. Jadi yang menjadi persoalan besar di situ, selama pemerintahan Pak Harto memang seakan hanya dia yang melakukannya. Dan itu fakta. Semua orang juga tahu. Sangat disayangkan sekali bahwa di dalam Kepres itu tidak menyebut PDRI ya, dan juga nama Letkol Soeharto. Pak Fadil mau buku tentang peran Soeharto tidak, Pak? Bu, tulislah, tidak akan dicekal. Percayalah, pemerintahan sekarang tidak milik Orde Baru yang bisa melarang orang menulis buku, melarang orang menerbitkan buku. Percaya saja. Nah, jangan dong. Ada tidak di pemerintahan Jokowi dilarang menulis buku sejarah? Tulis saja. Dan kita adu. Orang katakan siapapun bisa bercerita tentang apapun dan biarkanlah rakyat menjadi penguji sejatinya. Kenapa? Yang mengerikan menurut saya begini loh. Kalau Bapak tidak sesuai sejarah dengan saya, revisi. Kalau tidak setuju dengan saya, revisi, ganti. Loh, memangnya negara siapa? Enggak dong. Tapi negara juga salah kalau katakan sejarahnya cuma ini. Enggak. Kesalahan sejarah selama 33 tahun yang tidak membiarkan orang bercerita tentang apapun, bahkan tentang angka korban, peristiwa, peran dan sebagainya, itu tidak boleh ada versi lain dibandingkan versi negara. Sudah kita selesaikan tahun 98. Buka semua versi sejarah. Menyenangkan tidak menyenangkan, menguntungkan tidak menguntungkan, buka. Saya percaya pemerintahan Jokowi bukan berwatak Orde Baru. Baik. Faktor-faktor ini yang sudah menunjukkan gejala proses pemerintahan Pak Harto akan kelihatan gejala otoriter. Kalau bidang otoriter atau semena-mena, ya buat apa ada pemilu setiap 5 tahun. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu, pemimpin yang hebat, yang karismatis, bahkan setelah tidak menjabat pun masih karismatik gitu ya. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Dalam hasil riset SMRC, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Bahkan setelah tidak menjabat pun masih karismatik gitu ya. Lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lu kritik selama. Nah, kan kemudian akhirnya bergaul dong. Waktu itu nggak pernah minta sih. Mungkin waktu itu ada yang mengusulkan ya, mungkin Mbak Tutut kalau nggak salah, jadi anggota MPR.
Itulah kepandaian para politikus. Hati-hati, saya titip ini hati-hati. Termasuk ketemu dengan Pak Harto juga. Ya direkrut lah mungkin ya untuk menjadi anggota MPR. Bahkan belakangan wawancara Pak Harto juga. Tahun 97 dijadiin anggota MPR. Hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. Atau lo sebenarnya Intel Orde Baru yang disusukan di UI? Malah ada Intel Orde Baru ngarang aja. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon, menilai rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lebih represif dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Awalnya Fadlizon mengungkapkan ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama ke Orde Baru. Menurut Fadlizon, orientasi dari Orde Lama menetapkan politik sebagai panglima pembangunan, sementara orientasi Orde Baru menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan. Hal itu diungkapkan Fadlizon dalam sebuah diskusi dengan ahli hukum tata negara Refli Harun melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 24 Desember 2021. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan, kata Fadlizon. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan gitu. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambang anak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, prestasi yang dibangun rezim Soeharto harus diakui sebagai hal yang hebat. Menurutnya, pada masa Orde Baru, Indonesia yang dilanda inflasi hingga ratusan persen dan pertumbuhan yang minus berhasil diatasi sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Begini, setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Kemiskinan absolut turun dari 60% ke 14%. Anda dibaca sejarah atau baca buku atau apa? Ekonom Stiglitz saja, pemenang hadiah Nobel, mengatakan itu. Anda nih referensinya apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Gitu, jangan hanya fakta tapi nggak ada fakta yang mau sampaikan mana? Dia mengatakan rezim Orde Baru juga tidak terlepas dari penilaian negatif. Pasalnya di era Soeharto, kebebasan demokrasi dibatasi. Zaman Orba memang ada minusnya, itu hak-hak demokrasi dibatasi. Sipil dan politik, kebebasan pers, hak untuk membuat partai dan hak berbicara, dan sebagainya, ujarnya. Kendati demikian, Fadlizon menilai rezim Soeharto tidak bisa dibandingkan dengan rezim Soekarno. Fadlizon mengatakan, dari berbagai literatur yang dibacanya, era Soekarno lebih ganas, terutama Partai Komunis Indonesia, yang ganasnya tidak lagi verbal, melainkan menggunakan fisik. Menurutnya, di era Orde Lama, buku-buku yang dianggap kontrarevolusioner dibakar di Universitas Indonesia atau UI, termasuk orang yang tidak dianggap sejalan dengan pemerintahan akan dikeluarkan. Selain itu, dia mengatakan antara rezim Orde Lama dengan Orde Baru memang represif. Namun, dia menilai rezim Soekarno jauh lebih represif dibandingkan rezim Soeharto. Jadi, menurut saya, kalau boleh dibilang dua-duanya dianggap represif, di awal-awal gitu ya. Tapi di Orde Lama mungkin lebih represif, ungkapnya. Jadi menurut saya, kalau boleh dibilang, dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Orde Lama mungkin lebih represif. Kita harus melihat bahwa Pak Harto itu resmi menjadi presiden tahun 68 lewat sidang MPR. Sebelumnya, pengaruh kekuasaan beliau juga sudah ada. Tetapi kan Presiden Soekarno masih hidup, masih berkuasa. Prakteknya bisa lain. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan.
Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas, terutama PKI ya. PKI itu keganasannya itu sampai fisik. Jadi bukan hanya verbal, bukan verbal violence. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84. Ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta dia, 3 juta. Ini kata Sarwoedi pada saya. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi, iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah.